STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang kembali mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini pada kajian tafsir Al-Quranil Azim karya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di rumahnya yang agung ini. Maka kita memohon kepadanya sebagaimana ia telah mengumpulkan kita saat ini di rumahnya yang mulia ini pada kegiatan yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita semuanya di tempatnya yang paling mulia, syurga firdausnya di hari kiamat kala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di rumah Allah, mengkaji ayat-ayat Allah, mempelajari agama Allah sesama mereka, illa nazalat 'alaihim sakinah, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan ilahi, wa ghasyiyatuhum rahmah, tercurahkan rahmat Allah untuk mereka, wa hafathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah meliputi mereka, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, nama-nama mereka disebut-sebut oleh Allah Jalla wa Ala di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Juga kita berharap agar kita termasuk dari orang-orang yang disebutkan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi 'an rabbih, dari Allah Jalla wa Ala, yang diistilahkan dengan hadis qudsi, bahwa Allah berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiha wal mutajalisina fiha wal mutazawirina fiha wal mutabadhilina fi. Sungguh pasti kecintaanku untuk hamba-hambaku yang mereka saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka saling duduk sesama mereka karenaku. Mereka saling berbagi sesama mereka karenaku, dan mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku. Dan juga kita memohon kepada Allah agar kita termasuk dari hamba-hambanya yang ia kecualikan dalam firman-Nya yang tertera di dalam surat Az-Zukhruf, di mana Allah berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai, kasih mengasihi di dunia ini, semua mereka di hari kiamat akan saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang mereka saling mengajak kepada hal yang ma'ruf dan saling mencegah dari hal yang munkar. Jamaah yang dimuliakan Allah dan yang Tuhan cintai dan hormati rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala akan menyebutkan kepada kita sesuatu yang semestinya itu ada pada diri orang-orang yang bertakwa kepada Allah ketika dia berada di dunia ini. Kata beliau, wa qad qila inna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sa'ala Ubay bin Ka'ab 'an at-taqwa faqala lahu ama salakta tariqan dha shawkin qala bala qala fama 'amilt shammartu wajtahadtu qala fadhalika taqwa. Disebutkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab tentang takwa. Ini menerangkan kepada kita atau memberikan kepada kita pendidikan akhlak yang sangat mulia. Umar bertanya kepada orang yang lebih junior darinya,
Umar orang nomor 2 dari umat ini. Setelah Nabi Muhammad, Abu Bakar. Setelah Abu Bakar langsung Umar. Ya, bahkan setelah seluruh para nabi dan para rasul, Abu Bakar. Setelah itu langsung Umar. Bertanya kepada sahabat yang jauh di bawah beliau dari segala-galanya. Dari duluan masuk Islam, ya, dari sisi infak, dari sisi jihad, dari sisi ilmu, dari segala-galanya. Jauh di bawah Umar, Ubay bin Ka'ab. Tetapi Ubay bin Ka'ab ini salah satu sahabat Nabi yang diberikan kelebihan dalam ilmu tafsir, ilmu Al-Quran. Ya. Sampai-sampai ketika Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian ayat yang paling agung dalam Al-Quran? Maka semuanya diam. Kemudian Ubay bin Ka'ab menjawab, adalah ayat kursi, wahai Rasulullah. Maka Nabi menyatakan, liyahnikal ilma ya Abal Mundir. Semoga Allah meluangkan ilmu agama ini untukmu, wahai Ubay bin Ka'ab, Abul Mundir. Amirul Mukminin bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, ini pendidikan akhlak buat kita. Bahwa seorang guru, seorang senior, setinggi apapun IQ-nya, kecerdasannya, dan seluas apapun ilmu yang telah Allah berikan kepadanya, jangan sampai dia bersikap sombong, menutup pintu nasihat dari orang yang di bawahnya, menutup pintu kritikan, pintu dialog diskusi ilmiah dari orang-orang yang di bawahnya. Bukan demikian akhlak seorang guru yang jujur. Nabi SAW saja diperintahkan oleh Allah, wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Muhammad, patahkan sayapmu untuk murid-muridmu dari kalangan kaum mukminin. Maksudnya rendahkan dirimu di hadapan murid-muridmu di kalangan dari orang-orang beriman. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah khutbah Jumat menetapkan mahar. Artinya tidak boleh lebih dari itu. Sedang berceramah ditegur oleh seorang wanita, wahai Umar, imatha Nabi hana gepuh maharnya. Nyan hak urina, pakan nejaron, dia tentukan hak urina. Maka Umar langsung beristighfar kepada Allah dan mohon maaf. Yaitu mimbar. Jiwa besar Umar. Ya, mitanya untuk kai, padang mungkin kemurid lainnya. Ike yang kau ramai kena tunggu. Wahai Umar, di masa Rasulullah mahar itu tidak ditetapkan, itu hak wanita, terserah dia minta berapa. Kenapa datang anda tentukan jumlah mahar? Maka Umar langsung beristighfar dan menyatakan, sungguh celaka Umar, di mana seorang wanita dari rakyatnya lebih tahu daripada dia. Maka aku bertobat kepada Allah, maka tidak ada ketetapan mahar dari negara. Itu hak kaum wanita. Jiwa besar seorang yang bertakwa kepada Allah, orang yang berilmu, orang yang benar-benar berilmu, jujur mendidik anak muridnya, dia tidak akan pernah menutup pintu kritikan, pintu nasihat, pintu diskusi ilmiah dengan adabnya tentunya antara dia dengan muridnya. Makanya dalam ilmu hadis, kalau kita buka kitab-kitab ilmu hadis, di sana ada sebuah bab judulnya Riwayatul Akabir Anil Asadir. Riwayat ulama-ulama senior dari murid-murid mereka. Disebutkan Aisyah meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Abu Hurairah terkadang meriwayatkan hadis dari Umar. Imam Az-Zuhri, gurunya Imam Malik, meriwayatkan hadis dari Imam Malik, yang mana Imam Malik murid beliau. Imam Malik terkadang meriwayatkan hadis dari Syafi'i, Syafi'i murid beliau. Imam Syafi'i terkadang mendengar hadis dari Imam Ahmad, Imam Ahmad murid beliau. Demikianlah akhlak mereka para ulama. Demikianlah mereka akhlak para ulama. Di sini Umar bin Khattab, beliau orang nomor 2 setelah para nabi dan para rasul. Orang nomor 2. Kemudian beliau Amirul Mukminin, mau bertanya kepada juniornya. Subhanallah. Demikianlah ketika seorang itu sudah memahami hakikat kemuliaan itu. Bahwa kemuliaan dan ketinggian itu dengan takwa kepada Allah Jalla wa'ala, bukan dengan tahta. Sebagai contoh juga Harun Ar-Rasyid, seorang khalifah di masa tabi'in. Beliau hadir bersama anak-anaknya di majelis
Atha ibnu Abi Rabah. Atha ibnu Abi Rabah ulama besar di masa itu. Tetapi beliau seorang budak sahaya. Status beliau budak sahaya. Dan non-Arab lagi. Fisiknya tidak sempurna. Rambutnya tidak sempurna. Wajahnya kurang sempurna. Harun ar-Rasyid khalifah negara hadir di majelis itu bersama anak-anaknya. Padahal bagi orang Arab, kalau dia ikut di tabiatnya, jangankan mau duduk di majelis budak sahaya, mungkin kalau lewat negur pun sulit. Budak sahaya non-Arab lagi, fisik pun jelek. Harun ar-Rasyid duduk di majelisnya, mendengar ilmu. Siapa Harun ar-Rasyid? Presiden negara, khalifah. Kenapa mereka bisa demikian? Karena mereka dididik demikian oleh para sahabat, para tabi'in. Nah, maka ini pendidikan bagi seorang guru. Ya. Jangan sampai seorang guru bersikap dengan anak muridnya tidak dengan sikap yang tidak layak. Terkadang kita mendengar cerita-cerita yang menyedihkan, sebagian mahasiswa dilempar tulisannya oleh dosennya. Dia udah capek-capek begadang di malam hari, ya, kemudian minta tolong ke dosennya untuk dicek. Ditemui di kelas, dibilang ini bukan urusan kelas. Nanti dijumpai di kantin, dimarahin juga. Ke ruangannya dimarahin juga, ke rumahnya dimarahin juga, lewat WA dimarahin juga. Jadi di mana betul? Bahkan ada seorang dosen melempar tulisan muridnya. Subhanallah. Seperti ini seorang guru dengan muridnya. Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, bertanya kepada rakyatnya. Tatkala beliau melihat dia layak untuk layak bertanya kepadanya. Beliau bertanya tentang takwa kepada Ubay bin Ka'ab. Maka Ubay bin Ka'ab menjawab, "Ama salakta tariqan dza syauqin?" Wahai Umar, pernahkah engkau berjalan di sebuah jalan yang banyak durinya? Maka Umar menjawab, "Bala." Iya, pernah. Qala fama amir? Kalau engkau berjalan di jalan yang banyak durinya, bagaimana kamu berjalan? Bagaimana sikapmu? Prinsipmu ketika berjalan di jalan yang banyak durinya? Maka Umar menjawab, "Syammartu wajtahat." Saya akan berhati-hati. Saya akan berhati-hati agar tidak menginjak duri yang ada. Maka Ubay bin Ka'ab menjawab, "Fadzalika taqwa." Demikianlah takwa itu. Jika kita adalah orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, maka kita akan berhati-hati di dunia ini. Kita akan menjaga diri kita dari perkara-perkara syubhat, apalagi dari perkara haram. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in hadis nomor 6. Nabi SAW bersabda, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Wa inna bainahuma umuran mushtabihatin la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman istaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Sesungguhnya perkara halal itu jelas dan yang haram itu pun jelas. Namun terkadang ada perkara-perkara yang samar karena kedangkalan ilmu tentunya. Dia ragu ini halal atau haram. Ini namanya syubhah. Ya. Ini syubhat. Maka kata Nabi, barang siapa yang meninggalkan perkara yang masih samar, dia masih ragu itu haram. Masih ragu itu haram. Tetapi dia tinggalkan, maka sungguh dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Apalagi perkara yang haram. Masalah yang masih kita ragukan akan kehalalannya saja, itu dianjurkan dalam agama agar kita meninggalkannya. Itu sebagai sebuah bentuk kehati-hatian kita terhadap agama dan kehormatan kita. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir, qala Ibnu al-Mu'tiz, Imam Ibnu al-Mu'tiz, orang ulama salaf menyatakan, "Khalli adh-dhunuba saghiraha wa kabiraha dzalika at-taqwa. Wasna' kamashin fawqa ardi syauki yahdharu ma yara. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa." Kata Imam Ibnu al-Mu'tiz, tinggalkanlah seluruh dosa, yang kecil maupun yang besar. Itulah yang namanya takwa. Dan hendaknya engkau berjalan di dunia ini
seperti orang yang berjalan di jalan yang penuh dengan duri. Yahdharu ma yara, dia akan berhati-hati dari apa yang dia lihat di hadapannya. La tahqiranna saghiratan, jangan sekali-kali engkau merendahkan, meremehkan dosa kecil. Karena terkadang syaitan memberikan bisikan kita, alah, dia syahubut tentang dia syahayut. Ya. Cuma dosa kecil. Yang penting kan syirik. Nanti beliau ke daya umrah, ini dah lagi ampun bakpo. Ya. Kenapa? Ya, dia syaitan. Ya. Maka kata beliau, la tahqiranna saghiratan. Jangan sekali-kali engkau remehkan dosa kecil. Innal jibala minal hasa. Sesungguhnya gunung yang begitu besar itu hasil kumpulan kerikil-kerikil. Apa maksudnya? Maksudnya dosa kecil kalau banyak menjadi besar. Berikut ini saya nukilkan beberapa hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid da'i wad dawa. Jawaban yang memuaskan untuk orang yang menanyakan tentang obat dan penyakit dan obatnya. Maksudnya penyakit hati. Beliau menyebutkan di sini, dzakara al-Imam Ahmad min hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum muhaqqirati dhunubi fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhlikna wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daraba lahunna mathalan kamathali qaumin nazalu ardha falatin fahadara sani'ul qaumi faja'ala ar-rajulu yantaliqu fayaji'u bil 'udi war-rajulu yaji'u bil 'udi hatta jama'u sawada wa ajaju nar wa andaju ma qadhafu fiha. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tinggalkanlah oleh kalian dosa-dosa kecil. Apa dosa kecil? Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di awal kitab beliau Al-Kabair. Ketika beliau membahas dosa-dosa besar, bahwa dosa besar itu adalah dosa yang disebutkan ancaman laknat atau ancaman azab tertentu. Maka kalau tidak disebutkan ancaman tertentu, tidak disebutkan laknat, ya, maka itu disebutkan dengan dosa kecil. Tidak ada had di dunia, tidak ada ancaman laknat, azab atau sebutan dosa tertentu. Nah, kata Nabi SAW, tinggalkanlah oleh kalian seluruh dosa-dosa kecil. Karena dosa kecil itu kalau sudah banyak bisa membinakan seorang hamba. Kemudian Nabi SAW memberikan perumpamaan untuk dosa kecil. Kata Nabi, seperti suatu kaum, sebagian orang yang turun, yang mampir, singgah di salah satu sudut padang pasir. Kemudian setiap mereka mengumpulkan satu kayu demi kayu, satu demi satu dari kayu bakar. Tatkala kayu yang mereka kumpulkan satu demi satu itu sudah menumpuk banyak, kemudian mereka nyalakan api, maka kayu tersebut pun menyala dan apinya pun membesar, melahap seluruh apa yang mereka lemparkan ke dalamnya. Seperti itulah dosa kecil, kata Nabi SAW. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan, la saghair ma'al istimrar wala kaba'ir ma'at taubah. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan continue. Tiwara tiga. Tibulan kali berapa? 5 tahun ke badungga. Menjadi banyak. Enggak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Dan tidak ada dosa besar kalau dia bertobat. Artinya dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus tidak bertobat darinya akan menumpuk menjadi dosa besar. Sebaliknya dosa besar sebanyak apapun dia dan sebesar apapun dia, kalau dia bertobat maka Allah akan membuka lembaran baru. Allah buka lembaran baru. At-taubatu tahdumu ma qablaha kama anna al-islam yahdumu ma qablah. Taubat itu menghapuskan dosa-dosa sebelumnya sebagaimana Islam membersihkan dosa-dosa sebelumnya. Terkadang sebuah dosa diremehkan padahal dia dapat melemparkan seorang ke neraka Allah. Berikut ini sebagai contoh. Dalam hadis disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim di sini, wa fi sahihain min hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala u'dzibat imra'atun fi harratin sajanatha hatta matat fadafat an-nar la hiya at'amatha wa la saqatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ardh. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma
bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada seorang wanita disiksa oleh Allah dalam neraka dikarenakan seekor kucing. Dikarenakan apa? Seekor kucing yang dia ikat, dia tahan, tidak ia berikan makan dan tidak pula dia berikan minum, sehingga kucing tersebut mati kelaparan. Andai kata dia tidak memberikan makan dan minum kepada kucing tersebut, tetapi dia mau lepaskannya, niscaya kucing tersebut akan bisa mencari makan sendiri. Ini kucing tidak disiksa sama dia. Dia tidak memukulnya, dia tidak menendangnya, dia tidak menusuknya dengan besi. Hanya saja dia membiarkan dia dalam kurungan, tidak diberikan makan dan minum, mati kelaparan, disiksa dalam neraka Allah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang membunuh orang muslim demi kepentingan politik? Dia rentek manusia dengan senjatanya demi kepentingan dunia. Mereka mau lari kemana di hari kiamat? Di dunia okelah kalau dia kebal hukum. Hukum nggak berani sama dia misalkan. Atau karena dia peliharaan. Ada orang yang menjadi backup dia di belakangnya. Sehingga kasusnya begitu cepat dilupakan oleh media. Di hari kiamat Nabi sebutkan orang yang pernah membunuh di dunia dan belum dimaafkan oleh korbannya, di hari kiamat tangannya berisi kepala korban berlumuran darah. Di kedua tangannya ada kepala korban pembunuhannya. Kemudian kepala korban ini berteriak dan berkata kepada Allah, Ya Rabb, salhu fima qatalin. Ya Allah, ditanyang fi arba hamba droniu, pakalung ipoh legayang. Udah jauh. Ya Allah, tanyakan kepada hambamu ini, kenapa saya dibunuh oleh dia ini? Di dunia mungkin bisa dia kebal hukum. Orang nggak berani nuntut. Ini kucing, dia tidak membunuh, tidak menyiksa, tetapi dia menahannya, mengurungnya tanpa makan, memberikannya makan dan minum, mati kelaparan, disiksa dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang berani menghilangkan leher orang lain hanya gara-gara uang tidak diberikan ketika diminta? Gara-gara tiba rokok, gadah nyawa ngurung. Bayangkan. Okelah sekarang dia hidup tenang di kuburan. Detik ini terjadi gempa, siapa yang bisa menghalangi malaikat maut? Okelah di sekitarnya kemana pergi ada intel, ada bodyguard. Apakah bodyguard tersebut bisa menghalangi malaikat maut yang ingin mencabut nyawanya? Tak bisa. Menit ini mati, menit ini langsung dapat balasan dari Allah di alam kubur sampai hari kiamat. Balasannya apakah nikmat ataukah azab? Di dunia dia bisa lari dari hukum, tapi nggak ada yang bisa lari dari malaikat maut. Dia mungkin bisa pakai baju anti peluru, rumah anti petir, anti gempa, mobil anti bom, tapi siapa yang mampu memiliki nyawa anti malaikat maut? Namrud, raja nomor 1 di dunia di masa Nabi Ibrahim. Dari sisi ototnya, fisiknya, kerajaannya, saking kejamnya si Namrud ini, istri Nabi Allah Ibrahim Sarah ingin diperkosa sama dia. Bayangkan, mungkin cukup luar biasa. Inang Nabi kena diperkosa di Namrud. Setiap kali dia ingin menyentuh Sarah dalam Sahih Bukhari, Allah bekukan tangannya, beku tangannya. Kemudian dia minta maaf ke Sarah. Tolong doakan saya kepada Allah agar Allah sembuhkan saya. Kalau Allah sembuhkan, saya nggak akan menyentuh kamu lagi. Begitu disembuhkan oleh Allah, dia ingin menangkap Sarah lagi. Dibekukan lagi, tiba-tiba beku lagi tangannya sampai 3 kali. Setelah itu dia baru menyatakan, kamu pergi saya. Kamu ini syaitan, bukan manusia. Kata Namrud. Syahidnya apa jamaah? Dia dimatikan dengan apa oleh Allah? Dengan roket, tembak pakai sniper, dibacok orang, pakai rudal, enggak. Seekor lalat masuk ke hidungnya, dia enggak mampu menyingkirkannya. Udah berdoa dengan Allah. Kenapa coba-coba? Oke lah sekarang punya pangkat, punya tahta, punya uang, punya senjata.
punya banyak bodyguard, pasukan elit, dan selalu bersama kita. Menangguhkan oleh Allah bak malaikat maut, tarik nyawa, tarik langsung. Bersama bodyguardnya ditarik oleh malaikat maut. Anak maha peluk. Makanya ini peringatan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak aku dapat hayura dengan doanya, tiap tegak. Jino mati, jino ju merupakan balasan dengan nikmat atau azab sampai hari kiamat. Dalam kuburan kita dapat nikmat atau azab, tidak ada kemungkinan yang ketiga. Azab atau nikmat, han nikmat azab, han azab nikmat sampai urang kiamat. Allah menyatakan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawmal qiyamati adkhilu ala fir'auna ashadda al'adzab. Siang dan malam alam barzah Fir'aun dan bala tentaranya berisi api. Sampai hari kiamat mereka dibakar dalam alam barzah. Begitu datang hari kiamat, masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya kepada azab yang lebih menyakitkan lagi. Ketika Isra Mi'raj, Nabi pernah diperlihatkan sebagian manusia diazab di alam kubur. Allah masukkan kalajengking dan ular ke perut mereka. Nabi pun bertanya kepada Jibril, "Man haula'i ya Jibril?" Siapa mereka ini? Pakan orangnya lagi yang berpaadu. Pedesya yang berdewa yang ketika dunia. Dijawab oleh malaikat Jibril, karena ketika di dunia mereka makan riba. Itu azab untuk para pemakan riba. Perutnya diisikan kalajengking dan ular dalam kuburannya. Riba. Padahal dia bekerja, apalagi meras orang. Kerja enggak? Uang hasil meras orang. Hasil cekak kok. Mihane cekak kok, mihane mangap atau ini riba. Kalajengking dan ular Allah masukkan ke dalam perutnya. Kita kena batu ginjal aja cukup sakit. Ya kan? Atau usus buntu. Luar biasa sakit usus buntu. Maji tak fikir. Mio atho perut nayong kalajengking dan ular. Gara-gara dekat terpaju harta harum ketika itu. Kemudian kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala wa fi sahih Al-Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala innakum la ta'maluna a'malan hiya adaq fi a'yunikum min asy-sya'ar in kunna lana'udduha 'ala 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, Anas bin Malik sahabat Nabi yang pernah menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun. Beliau berkata kepada murid-murid beliau dari kalangan tabi'in, "Bukan li Anas bin Malik. Wi urang ro nah nepebut maksiat yang menurut orang ro maksiat cukup remeh. Lebih kecil daripada orang ro. Padahal kamu di masa Nabi menganggap desya lagi dapat membinasakan." Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu kepada murid-muridnya tabi'in, "Sesungguhnya kalian ini melakukan dosa-dosa yang menurut kalian dosa itu lebih kecil daripada rambut kalian. Tetapi kami menganggap dosa itu di masa Rasulullah sebagai dosa besar yang dapat membinasakan." Ini beliau katakan kepada tabi'in, generasi terbaik setelah para sahabat Nabi yang masih direkomendasikan oleh Nabi. 3 generasi direkomendasikan oleh Nabi. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Lagayan tu Anas bin Malik. Mang apa kira-kira bukan li Imam Malik, li Anas bin Malik bioganya udah urai. Ini beliau berkata demikian kepada tabi'in, murid-murid para sahabat yang orang-orang bertakwa, ahli salat, rukuk sujud, ahli ibadah. Apa kiranya kalau Anas bin Malik hidup di masa kita ini? Semakin tahu ngawatai maghrib, semakin mengumpul warung kopi. Ya, bahkan sebagian mereka mungkin kita khawatirkan akan husnul khotimah bak warung kopi. Ya. Lagi gepreh husnul khotimah bak warung kopi. Dari bengar sampai maghrib, azan lewat, solat lewat, masih di warung kopi. Demikian juga yang bermudah-mudahan dengan uang haram, tidak takut kepada Allah dari uang haram, dan seterusnya. Mungkin sungai lebih kedalam dari yang udip di masa tabi'in, masa gure Imam Malik,
Jauh ratusan tahun yang lalu, bahkan 1300 tahun yang lalu. Geputubik sule Anas bin Malik iurang ron nah nepubut desa maktir yang menurut orang ron lebih hubut daripada padahal menurut kamu di mata Nabi yang desa rayu yang sangat membinasakan. Anda sekarang ini, kata Anas bin Malik, melakukan dosa-dosa yang menurut Anda itu lebih remeh, lebih kecil daripada rambut. Padahal kami menganggap dosa tersebut di masa Rasulullah SAW sebagai dosa besar yang dapat membinasakan. Contoh lain jamaah yang terkadang kita sendiri, saya dan jamaah semuanya, terkadang kita jatuh ke dalamnya. Kita nggak usah sok suci, suka menceritakan kejelekan orang lain, menggibah, iri, dengki. Itu dosa-dosa yang sangat menakutkan mereka para sahabat Nabi. Kita yang mengutadu bawa orang kupi hanat namanya kegok, dah pegah kegok, sang kupi hanat lagi hanat. Makanya kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqu fi a'yunikum min asy-sya'ar. In kunna la na'uddu 'ala 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat. Sesungguhnya kalian ini melakukan dosa-dosa yang menurut kalian lebih kecil daripada rambut. Padahal kami menganggap dosa-dosa tersebut di masa Rasulullah sebagai dosa besar yang dapat membinasakan. Sebagai contoh lain, Umar bin Khattab disebutkan pernah menangis karena tertinggal dari salat jamaah asar. Padahal kalau kita mau menilai nggak mungkin mereka tertinggal dari salat asar unsur kesengajaan, ya kan? Imam lupa atau tak dengar azan, beda dengan kita. Umar menangis dan boleh infakkan satu kebun kurmanya untuk menebus kesalahan tersebut. Nah, ada yang ulangnya 3 tua tak bedah salat subuh jamaah. Demi mengajar pahala itu 1 hektar sawit tersedekahkan. Mudah-mudahan bisa menggantikan pahala jamaah subuh. Ada, saya belum pernah dengar. Dan kita mungkin berat melakukannya. Kenapa mereka demikian? Karena ketakwaan dan surga dan neraka itu selalu hadir di dalam hati mereka. Dan kematian itu selalu tertancap di depan kedua mata mereka. Nah, ini beberapa ujangan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala terkait pembahasan takwa dan juga dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ibnu Qayyim gurunya Imam Ibnu Katsir dan kedua-duanya murid Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Katsir mazhab Syafi'i, Imamnya Ibnu Taimiyah sesat, berarti Ibnu Katsir sesat. Ibnu Katsir dan Imam Ibnu Qayyim muridnya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik, saya persilahkan jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, diskusi ataupun kritikan dengan waktu yang masih tersisa. Ada pertanyaan? Masih ada waktu? Ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang besar tergelincir kita. Lagi dulu cerita pertama cerita enak, cerita tergelincir dengan cerita orang lain. Kadang-kadang besar dulu itu kan. Kira-kira jalan keluarnya bagaimana Ustaz supaya jangan terulang lagi. Terima kasih. Masya Allah. Ini juga mengingatkan kita kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Seluruh anak Adam itu pelaku dosa. Khata' itu artinya banyak melakukan dosa, sighah mubalaghah. Sebaik-baik orang yang banyak melakukan dosa, banyak pula taubatnya. Nah, para ulama membahas bagaimana cara kita bertobat dari dosa ghibah. Jawaban para ulama di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Al-Ilm dan kitab Al-Syarah Al-Arba'in,
Apabila orang yang kita ghibai tersebut tidak mengetahui kita telah menggibahnya, maka cukup kita beristighfar. Kita memohon ampunan untuk dia kepada Allah dalam doa kita. Dan kita bersihkan kembali ya orang tersebut di depan orang-orang yang kita telah mengotori namanya. Yang kedua, kalau dia telah mendengarnya, maka hendaknya kita datang kepadanya meminta maaf secara langsung sebelum dia menagih nanti di hari kiamat. Jangan sampai kita sudah lewat as-sirat, udah lewat di as-sirat, mestinya langsung surga. Rupanya harus diberhentikan oleh Allah di al-qantarah setelah as-sirat. Allah tegakkan qisas karena kita pernah melempar atau memukul, mencela seseorang dan dia belum memaafkan ketika di dunia. Di saat itu nggak mungkin dia memaafkan. Karena dia butuh kebaikan, modal untuk masuk surga dan untuk selamat dari neraka Allah. Maka di saat itu Allah akan ambil pahala orang tersebut untuk korbannya. Kalau pahalanya tidak ada lagi atau tidak cukup, maka dosa korban kezaliman yang Allah ambil kemudian Allah lemparkan kepadanya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Demikian. Baik, ada yang lain? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyambung apa yang dibayangkan oleh Ustaz tadi, barangkali ini pemahaman saya. Misalkan saya ngomong kejelekan dari saudara kita ini, sementara saudara ini memang berbuat apa yang saya ceritakan dari kawan-kawan saya berbuat. Apakah kejelekan saya cerita itu bukan melibat sebab daripada beliau yang melakukannya? Apakah dosa saya itu bukan dikarenakan saudara ini berbuat demikian? Baik, barakallahu fiik. Berarti dari pertanyaan itu perlu kita bahas dulu apa definisi ghibah. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Apakah janganlah salah satu di antara kalian menghibah yang lainnya? Apakah kalian rela memakan bangkai saudara kalian sendiri? Definisi ghibah telah datang langsung dari Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi berkata kepada para sahabat, "Atadruna mal ghibah?" Qalu, "Allah wa rasuluhu a'lam." Qala, "Dzikruka akhaka wa dzikruka akhaka bima yakrah." Qala, "Ya Rasulullah, fara'aita in kana fi qala faqad ightabta wa in kana ghayra haqqin faqad kadzabta faqad bahalta." Nabi berkata kepada para sahabat, "Tahukah kalian apa itu ghibah?" Para sahabat pun menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Maka Nabi menyatakan, ghibah itu adalah engkau menyebutkan kejelekan-kejelekan saudaramu dan dia tidak hadir. Kemudian para sahabat bertanya, "Bagaimana kalau yang kami sebutkan itu memang ia lakukan, wahai Rasulullah? Memang betul korupsi, memang betul pebut maksiatnya." Maka kata Nabi, kalau memang benar dia melakukannya, itulah ghibah. Kalau tidak benar, dosa kamu 2 kali lipat. Dosa ghibah dan dosa dusta. Baik. Orang lain melakukan sebuah kejelekan bukanlah alasan kita boleh menghibahnya. Tidak boleh. Ya, siapapun dia, apakah dia rakyat ataukah penguasa. Nabi tidak mengecualikan. Kalau rakyat jangan kalian ghibah. Kalau pemimpin, presiden, menteri, gubernur, takatnya UBBI. Enggak. Sama semuanya. Nabi menyatakan sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim bentuk kefasikan dan memeranginya, meleserkannya, memberontak kepadanya adalah bentuk kekufuran. Muslim kata Nabi. Apakah dia rakyat ataukah dia seorang pejabat, seorang pemimpin. Dan Nabi telah mengancam orang-orang yang suka membongkar aib orang lain, seperti kerjaan sebagian orang yang memang penghasilannya dari kerjaan seperti itu dan itu nggak halal dia makan pekerjaan seperti itu. Memang kerjaannya membunuh karakter orang lain. Nabi menyatakan, "Ya ma'syara man aslam bilisanihi wa lam yadkhulil iman ila qalbi la tu'dhul muslimin wa la tattabi' awratihim fa innahu man tatab'a awrata akhi tatab'a Allahu awratahu wa man tatab'a Allahu awratahu yafdahu wa in kana fi jawfi baitihi." Nabi menyatakan, wahai orang yang mengaku muslim tapi iman belum masuk ke dalam hatinya, jangan coba-coba engkau menyakiti seorang muslim dan jangan coba-coba engkau mencari-cari kesalahannya. Barang siapa yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, maka Allah akan mencari-cari kesalahannya.
Dan orang yang telah dicari-cari kesalahannya oleh Allah pasti akan Allah singkap walaupun dia bersembunyi di dalam rumahnya. Maka hendaknya bertobat orang-orang yang punya media dan mengancam, ya dikit-dikit jangkrik bos, ya nggak dikasih. Nah, ini dokumennya udah ada nih Pak, jangkrik Pak, mau lebaran ini, ya tahu ya istilah jangkrik ya? Ini istilah tertentu, hanya kalangan tertentu yang tahu. Jangkrik Pak, WA, set, ini dokumen Pak yang kemarin di Medan Pak. Baik, hati-hati ini, Allah pasti bongkar dia di dunia maupun di akhirat. Dan lebih bahaya lagi kalau Allah singkap di akhirat. Seluruh manusia dari semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat mengetahui apa yang ia lakukan. Demikian, barakallahu fiik. Silakan Pak. Oh, maaf mungkin yang terakhir. baik. Mengacu pada hadis riwayat Al-Bukhari, barangkali terakhir hanya satu pertanyaan, cuma ada AB-nya. Agak AB-nya Pak ya. Lagi-lagi mengacu pada dosa kecil tadi, menurut saya karena saya awam itu sangat dosa kecil. Contoh, termasuk jamaah kita di sini, para penting malah di satu sisi lagi ada, di sisi lain lebih besar suara beliau lagi ngomong, sementara orang azan pakai emak. Itu termasuk tokoh-tokoh, para tokoh mentokoh. Jadi pertanyaannya Pak, ini pertanyaan atau peringatan? Orang ngomong, tapi di sisi lain orang lagi azan. Oh, dia berbicara saat adzan sedang dikumandangkan. Berarti beliau berbicara masalah politik, masalah dunia, bukan masalah azan. iya. Berarti perlu kita bahas Pak. Masya Allah. Perlu kita bahas apa hukum berbicara di saat adzan. Itu AB. Tolong jelaskan berkaitan sudah hafal pada mulai berkaitan dengan hukum rokok. Terima kasih. Yo, masalah rokok kagak buka pintu liurnya. Lu tinggal rambut. Baik, sebelumnya kita bahas dulu Pak masalah apa hukum berbicara ketika adzan dikumandangkan agar kita tidak salah menyikapi orang lain. Para ulama membahas tidak ada larangan berbicara ketika adzan dikumandangkan. Untuk mencela seseorang itu kita harus punya prinsip. Kenapa kita mencela seseorang? Seorang itu boleh dicela atau dikatakan salah tatkala dia meninggalkan sesuatu yang wajib dalam agama atau melakukan sesuatu yang haram. Satu. Kedua, para ulama menyebutkan bahwa apabila adzan sedang dikumandangkan, seorang boleh berbicara hal yang penting, tidak menjawab adzan, kemudian dia jawab setelah adzan. Setelah adzan selesai baru dia jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kemudian dia baca Allahumma shalawat kepada Nabi, kemudian baru Allahumma rabbah dina'ati tamma salatil qa'imati muhammadin dan seterusnya. Hanya saja merupakan etika yang tidak baik ketika dia berbicara dengan suara yang keras, dia mengganggu orang lain, dan kalau suara tersebut mengganggu orang lain, khawatirnya ini tidak mengagungkan syiar yang sedang dikumandangkan. Dan Allah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu bagian dari ketakwaan hati. Tetapi untuk dikatakan dia melakukan perkara yang haram, ini belum bisa, yaitu perkara besar. Satu. Kedua, masalah rokok. Koma dulu. Baik. Karena tadi yang diomongkan jelas-jelas, lagi-lagi di masjid ini berkaitan dengan riba. Oh, riba di luar adzan aja haram Pak, apalagi sedang adzan di rumah Allah lagi berlipat-lipat di rumah. Baik. Adapun masalah rokok, berapa menit lagi adzan? 2 menit lagi. Gimana pegang kalau rokok? Watai 5 menit lagi. Sebenarnya masalah rokoknya Pak, memang geliung kabeh kebayang. Saya yakin semuanya tahu. Nggak usah bahas secara ayat hadis aja ya, secara logika aja. Coba lihat orang yang dikatakan ulama. Andai kata dia ulama tapi merokok, coba tanyakan, nah pernah dibaca bismillah hati nuki merokok? Nah pernah nuken alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani nuki merokok? Pasti nggak pernah. Menunjukkan apa? Rokok bukan makanan dan minuman. Andai kata itu makanan dan minuman, pasti dia akan baca bismillah ketika mengkonsumsinya dan akan berhak mengucapkan alhamdulillah setelah mengkonsumsinya.
Berarti kalau makanan dan minuman, apa yang dia masukkan ke dalam mulutnya? Sedangkan yang Allah anjurkan makanan dan minuman. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Mungkin pada pertemuan mendatang akan saya sebutkan beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang dijadikan sebagai dalil oleh para ulama tentang hukumnya rokok. Namun sebenarnya rokok anak kuda pegali. Ada kata, ya, ada kata. Tengah doa medang darinya murpa hidayah. Guru-guru merokok. Ya, karena hati kecilnya tahu apa yang kubuknya kan perkara yang tidak baik. Dan pada pertemuan mendatang insya-Allah akan, karena Bapak sudah mulai membuka masa ini, saya akan sebutkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam masalah rokok. Dan wallahu a'lam bishawab. Saya kira sampai di sini, lebih dan kurangnya Lon Tuan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STA TV Media Syiar Islam.